Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Dr. Dian Nurmarina Malik MA, dosen tetap program studi Magister Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu bukti pelaksanaan pembelajaran pada sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini, saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran dirancang, dilaksanakan, hingga menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa. Mata kuliah yang saya ampu adalah Pendidikan Karakter Berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, AIKA, berbobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester pertama program Magister Pendidikan Dasar. Mahasiswa pada kelas ini berasal dari Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Sebagian besar merupakan guru aktif dan kepala sekolah yang memiliki keterbatasan waktu serta jarak tempuh menuju kampus. Oleh karena itu, sejak awal perkuliahan, saya merancang pembelajaran menggunakan pendekatan blended learning dengan dominasi pembelajaran daring melalui Zoom Meeting dan LMS UMJ yang dipadukan dengan sesi tatap muka di wilayah tempat mahasiswa berada. Sebelum perkuliahan dimulai, saya menyusun pijakan pembelajaran berdasarkan analisis karakteristik mahasiswa, capaian pembelajaran lulusan, serta kebutuhan kompetensi guru abad ke-21. Seluruh proses dirancang melalui Rencana Pembelajaran Semester atau RPS yang menjadi panduan pelaksanaan pembelajaran secara sistematis. Pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu memahami konsep pendidikan karakter berbasis AIKA, mengembangkan inovasi pembelajaran, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan dalam praktik pendidikan, serta menghasilkan solusi nyata terhadap persoalan karakter di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Untuk mencapai capaian tersebut, saya menggunakan pendekatan project-based learning yang dipadukan dengan case-based learning. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menganalisis berbagai kasus nyata yang mereka hadapi di sekolah, kemudian merancang solusi pembelajaran karakter berbasis AIKA sesuai konteks daerah masing-masing. Perkuliahan disusun secara bertahap, dimulai dari konsep dasar pendidikan karakter, nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, pengembangan model pembelajaran karakter, integrasi AIKA dalam pembelajaran, pendidikan karakter berbasis keluarga, hingga implementasi proyek pembelajaran pada satuan pendidikan. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran daring. Seperti kesepakatan kita, karena ini sudah masuk ke 10 hari terakhir, saya tidak ingin mengganggu yang bapak-bapak yang seharusnya ada di itikaf, juga ibu-ibu yang juga melakukan itikaf insya Allah. Saya share screen dulu untuk kita bicara tentang pengetahuan ya, tentang peraturan gitu ya, peraturan. Oke, sebagai overview gitu ya, saya ingin memperkenalkan diri pada teman-teman semuanya, karena ternyata saya diberikan kelas baru-baru terus gitu ya, kelas semester 1 gitu ya. Kelas jempol ya, jangan raise hand. Kalau raise hand nanti posisinya teman-teman seperti mau raise hand. Jempol, bukan raise hand. Oke, yang APD 1. Oke, saya adalah Dr. Dian Nurmarina Malik, BCom MA ya, akan mengampu perkuliahan penulisan karya ilmiah basis terindeks dan kemudian pendidikan karakter berbasis AIKA. Jadi teman-teman di kelas APD 1 maupun BPD 1 yang merupakan kelas semester pertama ya di angkatan ini akan bersama saya di 2 mata kuliah ya. Saya aktif di pimpinan pusat Aisyah dan Muhammadiyah. Tentunya teman-teman sebagian mungkin ada yang aktif untuk di Aisyah dan Muhammadiyah ya. Apakah ada yang sudah pernah mengenal saya dan lain sebagainya, nanti kita bisa diskusikan di kelas nanti ya. Nanti yang udah terbiasa mungkin yang dari Kayong udah pernah jumpa, atau mungkin ada yang dari Ketapang sudah pernah jumpa mungkin, jadi nanti kita bisa diskusi. Oke. Selain bertugas untuk menjadi dosen teman-teman di pendidikan dasar, Magister Pendidikan Dasar, saya juga bertugas untuk sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional, PDM, BAN PDM,
sebagai komisionernya yang berjumlah 23 orang dari tahun 2023 hingga 2028. Jadi saya juga melakukan fungsi pengukuran untuk seluruh sekolah PAUD dasar menengah di seluruh Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan dasar menengah ya, di bawahnya Prof. Muti ya. Pada sesi awal ini, saya memberikan orientasi mata kuliah, menjelaskan kontrak perkuliahan, capaian pembelajaran, mekanisme penilaian, serta mendiskusikan berbagai isu pendidikan karakter yang terjadi di sekolah. Kerjasama PSPK ya, dan kemudian bertugas untuk jaminan mutu di Direktorat Jenderal dan Direktur khususnya pendidikan dasar ya. Jadi di sini saya stop share dulu. Saya ingin kita bersepakat ya, karena teman-teman yang ini yang nanti temennya ada yang komentar di kemudian hari, terutama Pak Ketua Kelas, Pak Edix. Pak Ketua Kelas BPD siapa? Pak siapa? Boleh buka kamera dulu, jadi buka unmute dulu. Pak Darmawan. Ya. Darmawan Sah. Oke, Pak Darmawan. Oke. Pak Darmawan kelihatan nggak, mana sih Pak Darmawan? Oke, buka dulu voice-nya kalau nggak berisik mah. Saya bisa Sudah saya buka, Bu. Dengar nggak, Bu? Saya bisa dengar, tapi saya nggak bisa ngeliat Pak, nggak bisa spot Pak Darmawan. Oh, kenapa ya? Saya udah hadir di Zoom ini, lihat Ibu. Oke. Iya. Enggak, udah, sudah ketemu. Kadang-kadang kan ini jumlahnya banyak ya, ini ada 73 orang. Oh iya. Jadi maaf, Anda terselip di antara orang banyak. Oke, Pak Darmawan dan Pak Adix ya. Pak Edix sudah ada di sini semuanya. Jadi gini, kita bersepakat, saya tadi menceritakan tentang diri saya yang Masya Allah, Alhamdulillah banyak tugas yang harus saya kerjakan. Jadi benefitnya adalah teman-teman mendapatkan dosen yang tidak hanya pure dosen, tapi adalah praktisi pendidikan untuk Indonesia gitu ya, sehingga nanti akses terhadap informasi di kementerian dan lain sebagainya bisa saya bawakan dengan jauh lebih baik ya. Namun waktu kita silakan Pak Hadi membagikan MBG-nya. Waktu yang akan kita gunakan ini juga harus selalu bersepakat. Makanya Pak Darmawan Syah dan Pak Edix itu saya masukkan dalam satu grup gitu ya, kita bersepakat karena nanti akan membawa dua mata kuliah ini kadang-kadang harus berpindah waktu gitu ya. Nah nanti kita bisa list teman-teman tuh dari mana saja dan lain sebagainya itu di grup ya, nanti kita akan lakukan. Contoh nih, Pak Darmawan Syah, Pak Edix itu dari mana? Oh saya cuma dari Parung, oke. Saya dari Papua Barat, oke. Saya dari mana ya? Karena kita punya mahasiswa itu dari beberapa angkatan yang lalu itu memang dari Sabang sampai Merauke ya. Alhamdulillah kita punya mahasiswa dari Aceh, kita punya mahasiswa dari Sumatera, dari Lampung, dari Palembang, dari Bangka Belitung, dari mana-mana, dari Kalimantan, dari Sulawesi itu banyak banget. Dari Sulawesi itu bisa sampai Gorontalo, sampai Payakumbuh dan sebagainya. Terus dari Ambon, ya, dari Ternate, dari Sorong paling banyak karena kami juga mengajar untuk Sorong ya, teman-teman yang dari Sorong. Jadi kita akan bersepakat bahwa kelas itu jumlahnya 3 SKS. Saya biasanya kalau 3 SKS itu ya dihabisin beneran 40 kali 3 ya, atau 45 menit kali 3 gitu. Tetapi sebenarnya satu SKS-nya atau 45 menit yang lainnya adalah untuk teman-teman mengerjakan tugas. Jadi kadang-kadang kan, waduh Bu, saya nih ngerjain S2 nih di semester 1 berat banget gitu ya. Sebenarnya kalau dibagi waktunya dengan baik, setelah kelas yang maraton di hari Sabtu atau hari Jumat, itu teman-teman bisa memanage waktu yang lainnya untuk belajar. Nah, tadi berkenaan dengan kesibukan saya akan meminta nanti mengatur sedemikian rupa beberapa kelas kita akan dipindahkan di hari yang lainnya lagi di sore hari gitu ya, yang teman-teman sudah selesai mengajar. Jadi kira-kira mungkin 3:30 sampai jam 6 sore
Saya senang kelas di atas jam 6 karena itu rileks ya sebenarnya. Buat teman-teman sangat rileks, nggak sambil bergerak. Pembelajaran dilaksanakan secara interaktif melalui diskusi, presentasi, refleksi, serta pendampingan proyek mahasiswa. Gitu ya. Tapi mohon maaf kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Nanti jadi Pak Edik sama Pak Darmawan saya ini sudah kita minta menjadi ketua kelas di sini. Teman-teman bersyukur karena ada teman yang merepresent atau mewakili teman-teman semuanya. Namun teman-teman juga harus punya toleransi yang tinggi juga, terutama terhadap saya. Di mahasiswa semester 1 biasanya kalau mengisi EDOM nanti atau mengisi kuesioner nanti masih ada yang protes tentang kita berganti kelas. Kadang-kadang mohon maaf ya, saya harus terbang lebih awal gitu. Jadi kelasnya kita mundurkan ya sampai saya mendarat contoh, atau pindahkan ke hari yang lain gitu. Jadi mohon toleransi ini bisa diberikan kepada kami dosen yang memang praktisi nasional ya, mohon maaf. Jadi tapi sebenarnya yang nggak praktisi nasional pun atau yang memang sangat available di kampus pun juga mungkin harus diberikan privilege, karena sebenarnya menghubungi dosen memindahkan waktu itu privilege-nya kami sebagai dosen gitu ya teman-teman ya, sepakat ya. Jadi ini mohon bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai EDOM-nya isinya itu, karena kalau EDOM-nya isinya itu buat teman-teman yang lain merasakan manfaatnya bertemu dengan saya yang bekerja secara nasional, tapi beberapa orang yang tidak toleransi atau tidak ingin membagi waktunya dengan baik, itu menjadi burden atau menjadi penahan ya teman-teman untuk maju gitu ya. Sepakat? Ya, boleh ya, sepakat ya teman-teman semuanya. Oke, itu pijakan pertama. Pijakan kedua, saya akan share screen lagi tadi sehingga ada visualnya gitu ya, diingat-ingat teman-teman semuanya. Oke, sebagai fokus juga saya berpengalaman belajar di beberapa universitas di Indonesia maupun di luar negeri ya, sehingga teman-teman bertemu saya yang mempunyai pengalaman belajar di dalam negeri. Itu ada 2 kampus yang saya pergi sekolah, yaitu di Universitas Gadjah Mada dan Yogyakarta, kemudian Universitas PTIG, Universitas Pendidikan Al-Quran ya, yang ada di Jakarta. Kemudian yang di luar negeri ada Bond University di Queensland, Gold Coast, Australia, dan satu lagi di UNSW di UNS atau di Sydney, Australia. Jadi beberapa coursing di berbagai macam stream saya juga lakukan. Juga ada beberapa buku yang saya sudah tulis sehingga menjadi reference dari kelas-kelas kita ya, itu insya Allah. Oke. Peraturan di kelas ini berlaku untuk where is peraturan ya, sebentar. Saya cari peraturan dulu, ini nggak ada peraturan. Oke. Ini tata tertib kelas online kita. Kelihatan ya teman-teman ya. Pak Ketua kelas nanti bisa sniffin gitu, bisa simpen di dalam kelas. Kita boleh masuk ruang Zoom minimal 10 menit sebelum kelas dimulai. Ya, ini kurang lebih ya peraturannya seperti ini. Dan memang kadang-kadang saya kelasnya juga karena saya sambil bergerak, jadi kelasnya bisa on last minute, bisa on 10 menit persis. Jam 15 sore itu ya, atau jam 4 sore itu kita sudah, sementara kuliah kita sudah masuk waktu maghrib. Di waktu-waktu sholat itu bisa tidak kita minta izin langsung ke ibu, atau kita hanya tulis di kolom komentar saja Bu untuk minta izinnya. Ya, teman-teman, kelas kita itu biasanya sangat kaya ya. Ada yang dari Aceh. Saya jam 3 Bu. Jadi datang kantor pun paling hanya untuk absen, saya bilang. Nah Bu, kalau misalnya ada kuliah misalnya dimajukan kayak pagi ini kan, jadi kan saya izinnya double gitu Bu. Ini ada persiapan gitu Bu untuk Oke, depan good. di materinya Bu. Good, tenang. Itu akan dilakukan di pekan depan setelah Lebaran ya.
itu akan dilakukan. Nanti akan kita buka RPP-nya kita. Jadi tujuan pendidikan pembelajaran kita apa saja itu belum. Ini belum saya ini. Ini 2 kelas nih Pak Lizan. Sabar-sabar ya Pak. Ini sedang menceritakan 2 kelas. Baik penulisan karya ilmiah maupun terindeks ini. Saya senang banget nih Pak Lizan, sangat semangat. Yes. Nanti akan kita, gak usah di-spill sekarang. Saya nanti akan berikan. Jadi teman-teman boleh nanti kerjain tugasnya dulu ya. Untuk sampai pertemuan yang akan datang. Kerjakan tugasnya, karena kerjakan tugasnya itu cuma 2 kali 24 jam maksimum biasanya. Menuju sekolah dari rumah itu membutuhkan waktu 2 hari, Bu. Nah, terus di situ biasanya kapal yang kita tumpangi itu jadwalnya kan tidak tentu, biasanya hari Senin atau hari Jumat atau Sabtu. Pernah kemarin kita pas keluar dari pulau itu hari Jumat, Bu. Jadi sampai ke rumah tuh Minggu pagi. Jadi 2 hari itu dalam perjalanan. Nah, jadi takutnya saya nanti itu dalam toleransi, maksudnya kalau misalnya perkuliahan kita tuh putus-putus atau zoomnya gini, soalnya di sana tuh kadang tergantung cuaca, Bu. Jadi kadang juga putus keluar masuk begitu kan? Oke, baik. Tadi saya sepertinya sudah jawab ya, nggak apa-apa Bu, dari Bu Kepulauan Karimata. Nanti insya Allah kita bantu ya Pak Adik sama Pak Mulawarman. Kalau di pekan-pekan yang sulit nanti kita bisa simpan, saya bisa kirimkan rekaman Zoom saya ya. Kita bisa simpan, jadi Ibu bisa putar di lain waktu. Tapi nanti boleh bilang sama ketua kelasnya BPD 1 Pak Mulawarman, Bapak saya sedang sulit ya, insya Allah. Ya Bu, Pak Rizal Bu. Oh Bu, Pak Afrizal boleh? Pak Rizal Bu. Iya, boleh bicara. Tadi kan kawan-kawan nanya masalah absen Bu. Jadi kan setiap tadi kemarin kan masalah dosen kan beda-beda. Untuk Ibu kan referensi untuk nilai kehadiran tuh berapa, tugasnya berapa gitu kan, ada kalau dosen macam yang jadi ada referensi menilai gitu. Jadi saya ingin tanya Ibu tuh berapa nilai untuk absen, tugas gitu. Enggak agak dijelaskan gitu. Ya, nanti tenang aja, nanti akan jelas nanti. Itu biasanya saya percentage itu ada di tugas ya. Kalau absensi itu Pak, dari 14 pekan itu, dari 16 pekan itu 2 paling nggak absen. Oke? Kalau setelah itu mau senang absen nggak apa-apa. Biasanya si akad akan menghitung sendiri. Saya tidak tahu persentasenya di si akad Bapak. Jadi si akad itu nanti akan menghitung secara otomatis. Contoh nih, Bapak nih 2 kali sudah pakai nggak masuk. Ya udah pasti nilainya masih stabil kalau 2 kali aja. Tapi lebih dari 2 kali absensinya hilang, biasanya itu kepotong langsung kepotong. Dan itu otomatis saya nggak tahu Pak persentasenya berapa. Itu mesinnya sendiri, sistemnya yang mengatur itu. Tapi yang jelas ada 16 pertemuan dari 18 pertemuan. 2 pekan pertemuan di 18 pertemuan itu adalah UTS dan UAS. Bisa saja saya gunakan untuk teman-teman presentasi, bisa jadi saya biarkan untuk teman-teman mengerjakan. Awal nih teman-teman akan langsung intens meletakkan atau membuat karya ilmiah dengan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga jurnalnya itu bisa dapat loa ketika sudah di akhir semester. Gitu ya teman-teman ya, supaya nilainya utuh. Tapi biasanya sih saya nggak berdasar. Sebaiknya sih teman exit dengan jurnal loa. Tetapi jika itu tidak terjadi, insya Allah juga tidak mengurangi menjadi sulit untuk menilai gitu ya. Tapi insya Allah dapat nilainya tetap utuh gitu ya. Saya sangat mudah dengan perkuliahan saya. Jadi biasanya saya itu gampang sekali memberikan nilai A. Nilai minimum teman-teman adalah B ya. Jadi kita tahu ya, jangan sampai B-, kalau B- mesti ngulang. Tapi biasanya insya Allah nggak akan kasih B-. Tapi ada. Bahkan ada yang C last time. Marah ini orangnya yang C ini. Ya, marah sekali kenapa saya dapat C. Tapi ternyata yang dapat C tidak hanya dari satu dosen, dari banyak dosen. Dan memang dia tidak pernah hadir. Dia tidak melakukan presentasi. Dia sungguh-sungguh hanya register sebagai S2, mengerjakan tugas. Selain melalui Zoom Meeting, pembelajaran juga didukung oleh Learning Management System Universitas Muhammadiyah Jakarta. Seluruh materi, forum diskusi, penugasan, serta umpan balik mahasiswa terdokumentasi dalam sistem, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Sebagai bagian dari blended learning, saya juga melaksanakan pembelajaran tatap muka di Ketapang dan Jangan-jangan bicara Allah untuk memberikan tempat terbaik suatu hari lagi di akhirat nanti. Karena apa? Berada di pulau yang lihat langitnya aja keren. Saya dari tadi fotonya ke arah langit terus karena ini langit yang nggak ada di Jakarta, nggak ada di Jawa pun daerah pelosok. Tetapi apa yang kita ciptakan, apa yang kita tulis, apa yang kita kerjakan itu akan abadi di sini. Amin. Mudah-mudahan perlu berkabar sehat semuanya. Mohon maaf lahir batin. Saya harus ikuti kok bakal lagi. Sehat juga untuk itu. Iya. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk memperkuat diskusi, melakukan pendampingan proyek, serta menghubungkan konsep pendidikan karakter dengan konteks nyata yang dihadapi mahasiswa di daerah masing-masing. Melalui rangkaian pembelajaran ini, mahasiswa mampu menghasilkan rancangan implementasi pendidikan karakter berbasis AIK sesuai kebutuhan sekolah masing-masing. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan secara langsung dalam praktek pendidikan. Penilaian dilakukan secara autentik melalui tugas individu, studi kasus, proyek pembelajaran, presentasi, diskusi, serta ujian tengah semester. Penilaian dirancang untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa secara komprehensif, baik aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pembelajaran yang dilaksanakan secara daring maupun tatap muka menunjukkan bahwa keterbatasan geografis tidak menjadi hambatan untuk menghadirkan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan bermakna. Integrasi teknologi dengan pendekatan pembelajaran kontekstual menjadi salah satu strategi untuk memastikan setiap mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang setara. Demikian gambaran pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pendidikan karakter berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya rancang, laksanakan, dan evaluasi sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.